Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Diana Sri Aulia dari Program Studi Diploma 3 Kebidanan Tingkat 1 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kota Sukabumi. Dalam video ini saya akan membahas tentang teori Johari-Windaus. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mandiri atau tugas individu dari mata kuliah Komunikasi dalam Praktik Kebidanan. Langsung saja, teori Johari-Windaus merupakan sebuah teori yang digunakan untuk membantu seseorang dalam memahami hubungan antara dirinya dengan orang lain. Teori ini digagas oleh dua orang psikologi Amerika yang bernama Joseph Luff dan Harrington Ingham pada tahun 1955. Teori ini disebut juga teori kesadaran diri untuk memahami sikap atau pikiran yang ada dalam diri sendiri maupun orang lain. Teori Johari-Windaus ini berkaitan dengan emotional intelligence theory yang berhubungan dengan kemampuan dan perasaan manusia. Pasti akan muncul pertanyaan, mengapa teori ini disebut teori Johari-Windaus atau disebut teori jendela Johari? Windows atau jendela merupakan suatu hal yang menggambarkan bahwa teori ini memiliki 4 bagian. Dan Johari merupakan singkatan dari nama penggagas teori ini, yaitu Joe yang berarti Joseph dan Harry yang berarti Harrington. Komunikasi adalah penerimaan dan penyampaian pesan dari komunikator kepada komunikan untuk mencapai makna yang sama. Komunikasi membutuhkan umpan balik dari seseorang, yang berarti bahwa komunikasi itu berjalan dengan baik. Komunikasi yang baik membutuhkan teori Johari-Windaus ini, karena teori ini berfungsi untuk memahami kesadaran, sikap, atau tingkah laku lawan bicara agar terjadi komunikasi yang efektif. Sebagaimana telah dikatakan di awal bahwa teori ini memiliki 4 bagian atau 4 perspektif, di mana 4 perspektif ini memiliki istilah dan makna yang berbeda, di mana setiap makna mengandung pemahaman-pemahaman yang mempengaruhi pandangan seseorang. Apakah perasaan, kesadaran yang ada dalam dirinya dapat dipahami hanya oleh dirinya sendiri, atau dapat dipahami hanya oleh orang lain, atau dapat dipahami oleh keduanya. Yang pertama yaitu open self atau daerah terbuka. Open self atau daerah terbuka ini merupakan keadaan seseorang di mana saling terbuka terhadap dirinya sendiri maupun orang lain. Seseorang itu akan terbuka mengenai sikap, perilaku, perasaan, dan motivasi. Dalam psikologi, daerah terbuka ini digambarkan sebagai sifat ekstrovert pada diri seseorang. Orang yang berada pada daerah ini akan lebih mudah menjalin komunikasi dengan orang lain. Hal ini berpengaruh kepada interaksi antar individu dan kelompok untuk mencapai komunikasi yang efektif. Orang yang berada pada daerah terbuka atau open self ini, jika dia bertemu dengan orang yang baru, maka ia lebih cenderung akan melemparkan senyuman, menyapa lebih awal, berjabat tangan, dan bercerita mengenai dirinya sendiri. Yang kedua yaitu blind self atau daerah buta. Blind self atau daerah buta ini merupakan kondisi di mana orang lain dapat memahami sikap, pikiran, kesadaran, dan motivasi seseorang, tapi seseorang tersebut tidak dapat menilai atau memahami dirinya sendiri. Wilayah ini atau daerah ini sering terjadi dalam interaksi manusia yang dapat menimbulkan beberapa kesalahpahaman atau permasalahan lainnya. Orang yang berada dalam blind self atau daerah buta ini cenderung tidak dapat berkomunikasi dengan efektif, sehingga timbul berbagai permasalahan. Misalnya, orang yang bersikap so asik ketika ia bertemu dengan orang baru, ia tidak dapat menilai dirinya sendiri dalam hal sikap,
perilaku, kesadaran yang ia miliki, tetapi orang lain dapat menilainya. Hal ini sering disebut dengan munafik. Yang ketiga yaitu hidden self atau daerah tersembunyi. Hidden self atau daerah tersembunyi ini merupakan kondisi seseorang yang memiliki kemampuan untuk menyembunyikan atau merahasiakan hal-hal yang dianggapnya tidak penting atau tidak perlu untuk dipublikasikan kepada orang lain. Hal-hal yang dimaksudkan ini seperti sikap, perilaku, perasaan, dan motivasi. Misalnya, seseorang yang telah bersahabat lama belum tentu terbuka sepenuhnya dalam menceritakan kisah hidupnya, misalnya masalah keluarga atau masalah percintaan. Karena ada sebagian orang yang merasa malu, takut, atau kecewa ketika menceritakan beberapa kisah hidupnya. Bagian hidden self ini atau diri tersembunyi ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, over disclose, yaitu di mana seseorang menceritakan banyak tentang rahasianya atau kisah hidupnya kepada orang lain. Hal ini menyebabkan hidden self pada diri seseorang itu lebih sedikit dan membuat seseorang berada di daerah terbuka atau open self. Yang kedua yaitu under disclose, yaitu seseorang menceritakan sedikit rahasia atau kisah hidupnya kepada orang lain, di mana hal ini dapat membuat seseorang lebih cenderung di hidden self. Yang keempat atau yang terakhir adalah unknown self atau daerah tak dikenal. Unknown self atau daerah tak dikenal ini merupakan kondisi di mana seseorang tidak dapat mengenali atau memahami dirinya sendiri, dan orang lain pun tidak dapat mengenali atau memahaminya. Daerah tak dikenal atau unknown self ini tidak dapat menciptakan komunikasi yang efektif, karena keduanya sama-sama tidak ada pemahaman atau tidak saling memahami. Daerah tak dikenal atau unknown self ini sering disebut juga dengan konsep tertutup, atau sering kita dengar introvert, di mana seseorang tidak mau mendengarkan saran atau feedback yang diberikan oleh orang lain. Maka dari itu, jika komunikasi kita ingin terjalin dengan efektif, kita harus lebih mengutamakan konsep open area atau daerah terbuka, di mana itu akan memudahkan kita dalam menjalin komunikasi. Cukup sekian materi yang dapat saya paparkan mengenai teori Johari Windaus. Atas kekurangan dan kesalahkataan, saya ucapkan mohon maaf. Dan terakhir dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.